Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tri Ayunisi dengan NIM 1874201106 reguler A dari kelas Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Baik, di sini saya sedang menjalani studi kuliah semester 7. Saya di sini mengambil tentang ilmu hukum perdata bisnis. Jadi di dalam semester 7 ini kami sedang mempelajari tentang hukum pasar modal dan surat berharga. Baik, yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian, tentang tujuan, tentang syaratnya, dan tentang proses untuk menjadi go public atau IPO. Yang pertama yaitu pengertiannya. Go public dalam dunia bisnis juga dikenal dengan IPO atau Initial Public Offering, yaitu merupakan kegiatan penawaran saham yang dilakukan perusahaan untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat sesuai dengan tata cara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal dan pengaturan pelaksanaannya. Yang kedua yaitu mengenai tentang tujuannya untuk go public itu apa. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan dana tanpa dibebani bunga. Sedikit saya akan menjelaskan, yaitu di mana perusahaan tidak akan perlu membayar dengan tambahan bunga seperti himpunan dana mereka yang lakukan melalui obligasi. Membayar pajak sebenarnya sudah cukup membebani, apalagi utang ditambahi bunga. Baik, itu tujuan yang pertama, yaitu di mana mereka akan mendapatkan dana tanpa bunga. Yang kedua yaitu perusahaan semakin dikenal secara luas, di mana yaitu perusahaan yang berhasil go public akan dikenal secara luas, dan ini bisa meningkatkan citra mereka. Semakin perusahaan itu dikenal luas, maka pihak semakin banyak investor yang datang untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Baik, itu sudah pasti, di mana perusahaan akan semakin dikenal secara luas. Perusahaan yang sudah go public, di ujung perusahaannya terdapat TBK tulisannya. Yang ketiga yaitu nilai perusahaan akan naik. Ini tujuan yang ketiga, di mana nilai ini berkaitan dengan harga saham yang naik. Harga saham yang naik berarti banyaknya investor yang tertarik dengan sahamnya, sehingga mereka membeli secara berkesinambungan. Ini tentu akan menjadikan nilai yang bagus bagi perusahaan. Selain perusahaan dapat menghimpun dana yang lebih banyak, karena harga saham jauh lebih mahal. Yang keempat yaitu meningkatkan pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan sudah pasti akan semakin besar dikarenakan mereka sudah go public, dikenal secara luas, ya kan? Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan dana karena setiap harinya pasti ada transaksi yang masuk, dan perusahaan pun bisa memanfaatkan dana itu untuk kegiatannya, yaitu dimana jika kegiatan produksi mereka meningkat, tentu laba mereka akan meningkat pula, sudah pasti. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perusahaan mampu menjadi lebih besar dari sebelumnya. Mereka bisa mendirikan anak-anak perusahaan lagi jika mereka ingin bisnis di sektor lain. Lalu perusahaan tersebut akan mampu menampung para pekerja. Ini sudah pasti untuk memanfaatkan ke negara dan ke masyarakat, di mana masyarakat juga bisa bekerja di situ, juga bisa menambah lowongan pekerjaan di Indonesia. Seperti itu. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang syarat-syarat untuk menjadi go public atau IPO. Terdapat 3 untuk menjadi syarat agar menjadi go public suatu perusahaan. Yang pertama yaitu memiliki struktur yang jelas. Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dengan orang-orang yang berkompeten di dunia proses go public. Karena perusahaan memerlukan bantuan orang-orang tersebut. Perusahaan pun harus menyatakan keinginan buat IPO dengan cara mendaftar ke BEI atau Bursa Efek Indonesia, serta melampirkan dokumen yang lengkap. Yang kedua yaitu perusahaan harus sudah laba. Memiliki laba maksudnya salah satu syarat
paling penting bagi perusahaan yang ingin go public. Untuk harus diperoleh minimal sejak 2 tahun terakhir. Jika belum memiliki keuntungan, masih punya kesempatan untuk melantai di BEI. Namun perusahaan tersebut akan dicatatkan di papan pengembangan, bukan di papan utama. Yang ketiga atau yang terakhir, memiliki aset yang nyata. Setiap perusahaan ingin menjadi go public. Siapa sih yang tidak ingin go public perusahaannya, ya kan? Harus memiliki aset yang nyata atau tangible asset. Ini merupakan total aset perusahaan yang sudah dikurangi dengan total kewajiban pajak. Yaitu, minimal angka harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin masuk papan utama BEI, yaitu 100 miliar. Sementara untuk masuk papan pengembang cukup mempunyai tangible asset sebesar 5 miliar saja. Yang keempat yaitu tentang proses untuk menjadi IPO. Yang pertama yaitu adanya tahap persiapan. Melakukan tahap persiapan dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa menjadi go public. Perusahaan akan melakukan rapat umum dengan memegang saham untuk mendapatkan persetujuan. Perusahaan yang akan menunjuk penjamin, pelaksanaan emisi dan lembaga lain dalam rangka membantu untuk go public. Yang pertama yaitu lead underwriter untuk penertiban saham, menyiapkan dokumen dan sebagainya. Yang kedua yaitu akuntan publik untuk pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu penilaian untuk memberikan penilaian berdasarkan aktiva perusahaan. Yang keempat yaitu konsultan hukum yang bertugas memberikan pendapatan dari segi legalitas atau hukum. Notaris untuk mempersiapkan akta perubahan anggaran dasar perusahaan, akta perjanjian dan sebagainya yang dibutuhkan. Yang kedua itu pengajuan pendaftaran. Di tahap ini perusahaan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada lembaga terkait go public. Dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK. Yang ketiga itu penawaran saham. Ini adalah tahapan utama sebelum menjadi perusahaan terbuka. Di sini emiten akan menawarkan saham perdana perusahaan di pasar modal kepada masyarakat. Nantinya investor bisa membeli saham tersebut lewat agen-agen yang telah ditunjuknya. Yang keempat yaitu pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia atau tadi yang kita kenal dengan BEI. Setelah selesai di tahap penjualan saham pada pasar perdana, proses selanjutnya yaitu saham perusahaan akan dicatatkan kepada Bursa Efek Indonesia. Untuk investor yang tidak kebagian saham di pasar perdana, bisa membelinya di pasar sekunder yang ada di BEI. Salah satu alasan kenapa perusahaan untuk melakukan go public karena mereka tidak bisa mengumpulkan pendanaan yang lebih besar secara pribadi. Untuk bisa masuk dalam daftar Bursa Efek Indonesia, perusahaan tidak perlu mencetak keuntungannya terlebih dahulu. Namun, perusahaan bisa menghasilkan profit dalam 2 tahun setelah namanya terdaftar. Setelah itu, aliran pendapatan perusahaan harus stabil serta memiliki aset berwujud yang nilai bersihnya mencapai 343 US dollar atau 5 miliar untuk menjadi bisa go public. Jadi sekian saya menjelaskan mengenai tentang apa saja pengertiannya, tujuan, syarat, dan proses untuk menjadi go public atau yang dikenal dengan IPO, Initial Public Offering. Sekian dari saya, mohon maaf ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.